sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya ingin berbincang dengan seorang aktor sinetron yang sangat terkenal dengan peran antagonisnya tetapi memiliki hati yang luar biasa peduli pada dunia kemanusiaan. Ya, saya akan berbincang dengan seorang aktor yang sangat terkenal akan karakter dari antagonis yang konsisten dengan peran jahat tersebut, yaitu Reynold Surbakti. Hai Rey. Halo, apa Rin. kabar? Baik, apa kabar Rin? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Udah lama ya kita nggak ketemu ya? Wah, lama banget. Sudah lama. Jadi Rey, senang sekali ya Reynold datang ke channel saya, dan sebagai sahabat yang sudah berpuluh tahun, saya mengenal Reynold dari sisi yang berbeda. Kalau mungkin kalau di sinetron tidak ada yang tidak mengenal Reynold Surbakti sebagai pemeran antagonis ya. Gitu ya. Terus soalnya kalau sinetron kan jahat banget. Jahat is the best. Jahat itu bener. Jadi kenapa nggak berpindah-pindah? Jadi kenapa nggak berpindah-pindah? Maksudnya masih dari nggak coba sekali jadi main protagonis gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau ada persentasenya dari 100% karakter yang pernah gue mainin, adalah sekitarnya 30% gue jadi orang baik. Oh, sempat juga jadi orang baik ya. Jadi nggak semua jadi dokter lah, jadi inilah penyakit lah, apa segala macam ada. Oh gitu. Tapi hanya orang memang lebih kenal dengan karakter jahat. Bener. Gitu. Udah berapa lama sih main sinetron teh? Ya, setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun, bahkan dari awal sinetron ada di televisi ya. Ini waktu itu main di Senja Makin Merah, Betul. Angin Tak Dapat Membaca, dan yang paling panjang episode Tersanjung ya. Iya, waktu ada itu. sempat main Tersanjung ya. Tersanjung ya. Kehormatan juga ada. Iya. Tapi kenapa sih lu tuh jahat banget di situ? Ya karena gimana ya? Bagi gue memerankan menjadi orang jahat itu sangat menyenangkan. Karena itu tantangan gitu. Bukan tantangan, Terus? itu sesuatu yang gue nikmati banget. Kapan lagi gue bisa jahat sama orang tapi dibayar. Nah, Gue inget lu ngomong gitu waktu gue pernah proses. Lu kenapa sih nggak main yang protagonis? Karena trademark lo itu udah bahwa brandnya Reynold Surbakti itu adalah antagonis. Betul. Jadi lu bisa jahatin orang, tapi tanpa ada dosanya. malah dibayar ya. Yang dijahatin juga cuma dalam cerita. Dalam cerita, cuman di dalam dunia nyata sih kalau pas lagi ketemu orang gitu suka dicubitin Berdampak juga. Ya? Berdampak. Wah, apalagi dulu ya waktu sinetron Tersanjung, Kehormatan, yang sinetron awal-awal di televisi itu begitu booming. Reynold identik dengan antagonis. Suka dicubitin nggak? Dicubitin, disawerin. Kalau disawerin nggak enak tuh. Nah, boleh cerita dong, Rey, gimana sih awalnya bisa main sinetron? Awalnya bisa main sinetron itu diajak sama sutradara. Sutradaranya namanya Bang Nasri Cepi. Nah, dari dialah kita main sinetron. Sinetron 1, sinetron 2, sampai seterusnya gitu. Sampai sekarang ini main ya? Sampai tahun lalu kayaknya. Tapi, jadi kalau dihitung itu dari mulai tahun 90-an ya, 90-an udah 30 tahun lebih ya. Iya gitu-gitu. 30 tahun lebih menjadi jahat. Iya. Ya? Ya betul. Jahat terus. Tapi dulu awalnya sebelum main sinetron sempat jadi abnon ya? Nah, main film. Abang ikut Abang None Jakarta dulu? Main Abang None, abis itu main film. Oh, sempat main film sebelum awalnya sinetron tuh? Sebelum Awalnya sinetron main film. Saya pemain film. Oh, I see. Saya aktor film. Jadi awal itu malah justru dari film Iya, ya? betul. Dari film, akhirnya ke sinetron. Main sinetron, betul. Dari pertama itu memang ditawarin peran antagonis atau gimana? Enggak. Mungkin pada saat pertengahan karir itulah ada tawaran, oh main peran jahat, ternyata cocok mungkin kata si produsernya, udah. Jadi kebablasan deh ya. Kebablasan. Dengan sampai... plus minusnya. Iya, jadi kan karena kalau selain pemeran utama, yang diingat oleh penonton itu kan yang jahatnya ini, penjahatnya. Nah itu Reynold tuh, itu paling ahli, gitu banget tuh ya, kayak gitu ya. Udah mau yang semacam, tapi memang lu tuh kayak menghayati banget tuh di peran. Ya itu dia, makanya itu yang membedakan gue dengan aktor yang lain. Karena gue menikmati banget. Gitu.
Tapi nggak, sebenarnya itu profesionalitas yang Iya dong. lo tunjukin kan. Harus. Kalau Nah, mau jadi sesuatu jangan tanggung-tanggung. bener, harus terjun Makanya bener-bener dengan pesan hati. gue buat yang lain, buat umum dan juga buat para aktor ataupun aktris yang nyemplung ke bidang seni peran. Kalau melakukan sesuatu jangan tanggung-tanggung. Gitu. Dan apa harus misalnya Reno akan ya kalau memang udah karakternya cocok ini ya, Ya. itu bener-bener Dieksplor terus, dieksplor terus. Tapi kalau bisa jangan terikat kepada satu karakter. Kalau bisa, kalau memungkinkan bisa main di beberapa karakter aja dong. Gitu. Ya kayak Reno ya. Nah, kalau gue memang sudah terjebak di situ ya sudah nggak apa-apa. Biar gue aja korbannya. Yang lain. Jangan ya bisa ikut. Tapi sebenarnya itu justru lebih apa namanya, membuat Reno tuh begitu tertanam di Iya. penonton, khususnya penikmat sinetron di Indonesia, Pada masa bahwa itu. iya sampai sekarang kalau ingat Reno Subakti pasti oh yang itu ya, yang jahat ya. Oh iya dong, itu pasti, gue. Itunya kan pasti yang jahatnya yang diingat Iya. gitu. Nah, Ray, gue kan kenal lu udah lama nih ya, udah tahu. Gue nggak mau bahas itu lagi. Ya, bahas yang lain dong. ya Iya. antagonis. Nah, gue heran lu begitu menjiwai Iya. main di sinetron sebagai pemeran antagonis yang benar-benar membuat bukan hanya di film di sinetron ya atau di film ya, tapi penonton pun jadi benci sama lo gitu kan. Ikut Kalau ya, udah lihat ikutan ya. iya, kalau lihat lo dari TV, nah udah datang nih Ini orang penjahatnya jahat nih. gitu Nah. kan. Nah, tapi kan gue mengenal lo itu dari sisi yang berbeda. Gue Iya. kenal seorang Reno Subakti yang mempunyai hati yang luar biasa, memiliki kasih ya. Nah, itu karena sisi kan, pandang yang berbeda ya. Iya. Kayak kamera aja, ada yang kamera sini, kamera situ, Iya. gitu. tapi kan kalau pemirsa di rumah, mungkin penonton di rumah selama ini penikmat sinetron tuh Ya, taunya melihat Reno stereotype adalah aja. iya bahwa Reno Subakti pasti Ya, jahat. Nah, betul. kadang-kadang terbawa ini Ya. jahat pasti kehidupan sehari-harinya Kayak juga gitu begitu juga. gitu. Kehidupan sehari-hari lebih jahat lagi. Jangan lagi. Enggak, gue ngerti lo. Karena kan kita berapa kali pelayanan bareng ya. Nah, Iya. Ray, apa sih yang buat lu sebenarnya punya kepedulian yang sangat luar biasa? Itu kepedulian yang luar biasa. Menurut lo kan kepedulian yang luar biasa. Ya, karena Gua gue kan pikir tahu lo gitu, dan mati lo kita bareng bersama-sama di dalam kegiatan kemanusiaan. Bayangin seorang Reno Subakti, seorang aktor yang saat itu sangat begitu terkenal walaupun pemeran antagonis tadi, tapi mau loh dalam setiap kegiatan kemanusiaan lo ngangkatin aqua, ngangkatin barang-barang, bahkan memeluk mereka yang sedang menjadi korban bencana itu dengan tanpa rasa canggung. Lu hadir menempatkan diri yang bisa menghibur mereka gitu. Lu punya hati seperti itu kan berlawan banget dengan peran-peran yang lu mainkan. Nah, itu dia kan ada kehidupan nyata, ada kehidupan sinetron. Ya nggak, di dalam hidup itu kan ada pekerjaan, ada karakter sehari-hari. Ya sehari-hari gue ya seperti layaknya orang-orang lain aja, mempunyai kegiatan yang lain. Kebetulan salah satu kegiatannya itu adalah kegiatan sosial. Kalau tadi yang lu tanya kenapa punya hati seperti itu, bagi gue sih ngerasa hatinya biasa-biasa aja gitu. Enggak lah, karena Ya kan? hati memberi itu karunia, nggak semua orang nggak punya. Nah mungkin Banyak aktor yang nggak seperti mungkin lo. sisi pandang lu kan seperti itu. Bagi gue ya jalanin aja, memang hatinya mungkin seperti itu. Hanya mungkin ketemunya dengan orang-orang seperti lo, dengan teman-teman pekerja sosial lain yang mempunyai kepedulian yang sama, sehingga gue merasa inilah dunia gue. Dengan apa yang bisa gue lakukan, ya lakukan saja dengan 100%. Seperti yang gue bilang tadi, kalau mau jadi sesuatu jangan nanggung. Iya, gitu. maksud kan sampai seorang Reno Subakti, gue bilang kapan aja gue tahu ketika gue butuh lo nih. Gue kan tahu kalau setiap gue lagi melo, lagi galau, lah, Ray, gue lagi gini, and you always be there as a friend, Iya. gitu ya, as a brother to me gitu. Itu kan enggak. Serius banget sih pertanyaannya. Bukan. Maksudnya gini Jadi loh, Ray. mau nangis nih gue. Nah, maksudnya gini. Nah, lo yang punya nama saat itu begitu terkenal, gue bilang, Ray, yuk ke Nusa Kambangan. Iya. Lu mau lo, kita bayangin naik kereta api berjam-jam, bahkan lo jadi driver sendiri ya kan? Gue bilang, Ray, gue nyetir gitu. Terus berhari-hari kita di Nusa Kambangan, dan lu tidak merasa waktu lu hilang, Iya. atau lu nggak merasa gue harus dibayar sekian, nggak pernah. Lu Ya, malah karena- memberi ya. gitu. Jadi ya itu dia, gue bilang menikmati saja, mengalir saja. Dalam hidup kan kayak gitu. Segala sesuatu yang kita memang lakukan dengan hati, lakukan saja. Gitu. Mau itu dinilai orang seperti apa ya,
peduli amat dengan penilaian orang gitu. Tapi lu nggak pernah berhitung. Ya, apapun yang kita lakukan, kalau orang menilainya itu plus ya plus. Kalau ada orang bilang itu minus, mau kita bilang bahwa itu plus, orang punya pandangan sendiri. Betul. Tapi itu. saya juga ingin nyampaikan kepada sahabat-sahabat perjalanan Kalina ataupun pemirsa sinetron selama ini pribadi yang lain dan seorang Reynold Surbakti gitu loh. Iya, itu pribadi gua yang lain. Jadi kalau yang di sinetron itu kan peran gitu ya. Kehidupan gua sehari-hari ya banyak lah yang penonton atau pemirsa nggak tahu. Nggak tahu. Hidup gue ini nyeleneh. Gitu. Banyak hal yang pernah gua lakukan yang tidak gua pertontonkan kepada masyarakat umum. Gitu. Nah, Gitu. gue jadi saksinya karena lo bukan berapa kali kita justru sangat sering bersama ya, hampir udah 30 tahun lebih kita bersahabat, berteman. Lu selalu ada gitu buat gue Ya, pas lagi ada. Pas lagi ada. Alah, Pas lagi ngumpet sih ngumpet nih. Gue lagi di Lombok, gue lagi sedih, lo mesti dateng gitu. Nah, oke Rey, kenapa lu nggak berhitung sih? Karena gue matematika gue jelek waktu sekolah Gitu jadi ya? gue bisa gitu. Maksudnya kan kalau main sinetron sekian episode pasti udah ada tarifnya gitu. Iya. Tapi kadang-kadang lu bisa, kita di Nusa Kambangan nih hampir seminggu bahkan 2 minggu atau kita ke Lombok kemana, ke ada bencana di mana lo nggak Ya pernah bisa aja, hitung-hitungan gitu. ya memang pas lagi bisa gitu. Jadi kita gini loh, kita boleh mempunyai niat baik, kita boleh mempunyai semangat baik. Tapi pada saat itu misalnya waktunya tidak memungkinkan, karena apa ya? Mungkin karena Tuhan tidak mengizinkan, ya nggak terjadi. Itu kan semuanya adalah kuasa dari ilahi juga gitu. Betul, tapi pas kita lagi mau, pas memang diberikan kesempatan ya jadilah barang itu. iya bener, Gitu. tapi kan lo juga kalau lo nggak punya niat untuk ada di situ nggak Nah bisa. kebetulan gue ada Nah, niatnya, di ada situ. niatnya 10%. Nah. Jadi gitu. Bukan cuma 10% sih gue percaya. Nah, gitu dia. oke. Sekarang dengan sistem yang ada di pesinetronan saat ini gitu. Menurut lu seperti apa sih sinetron Indonesia sekarang ini? Kan Sistemnya berbeda sistem jauh seperti apa banget. nih? Bukan, maksud gue bukan sistem ya. Dalam arti dulu kan sinetron tuh menjadi sesuatu yang sangat luar biasa mendampak ya, Iya, berdampak kepada masyarakat gitu. pemirsa, ya. Nah, apalagi sekarang mungkin sinetron juga masih demikian, tapi Iya. kan ceritanya udah Ceritanya macam-macam. Jadi dulu udah ada berbeda hal sekali gitu. Dulu adalah begini, pada saat katakanlah tahun 90-an, pilihan dari tontonan itu nggak banyak. Pada saat ini pilihan dari media saja sudah banyak, apalagi tontonan yang lain. Sehingga apa yang ditampilkan mungkin di sinetron-sinetron sekarang itu adalah yang instan-instan aja. Betul. Tahu dong kalau apapun yang namanya instan mungkin Saat itu langsung. ya apapun yang namanya instan kita bilang kualitasnya mungkin kurang baik gitu. Tapi Jadi- kalau misalnya segala sesuatu yang dipersiapkan seperti zaman dulu, mau main sinetron, skenario-nya sudah jadi dulu, ada latihannya dulu, reading, ya, ada readingnya, program- dan tayangannya program juga reading. setiap minggu. Sehingga waktu persiapannya itu banyak. Jadi apapun yang kita lakukan harus dipersiapkan dengan baik. Nah, Maka kalau hasilnya sekarang baik. sinetron tuh udah kayak pokoknya Iya. syuting hari ini baca readingnya Betul, hari ini gitu ya. Langsung. Sehingga materi pendalaman dari karakter sedikit seperti itu. Nah. Mungkin ada sih yang bisa dengan begitu cepatnya bisa mendalami, ada. Tetapi dalam satu adegan seperti kita, dalam satu adegan ini kita ngobrol kan 2 orang. Betul. Gue bisa aja bagus, Siap gitu, bagus. Tapi pasangan lawan main gua belum tentu ya. Apalagi kalau lagi main sinetron, misalnya adegannya lagi jualan di pasar, ngobrol 5 orang. Berarti kan satu orang ini sebenarnya kan mempengaruhi semuanya kan. Betul. Nah pada saat yang satu udah bagus banget, yang ini kurang, ya sudah jadinya hambar. Ya, seperti makanya kan pemeran-pemeran sinetron yang dulu tuh betul-betul melekat di masyarakat sehingga sekarang juga melekat, cuman pakai lem. iya ya, itu mungkin bedanya. Nah, kalau sistem rekamannya sendiri berbeda ya dengan dulu kan. Betul. Dulu pakai tape, Iya. pakai pita. Jadi nggak bisa seperti kaset. harus latihan bener-bener Bener sehingga supaya begitu sekali take, sekali pengambilan gambar jadi tidak ada salah-salah. Kalau sekarang kan digital. Jadi bisa dihapus-hapus bisa gampang. dihapus gampang. Jadi mau salah 10 kali juga Nggak sebelum dilempar sama sutradaranya masih bisa. Masih bisa dipakai. Kalau sutradara bilang dilempar, ini on banget sih. Nah, itu udah. oke Ri, Vero kan main nih dari yang zaman dulu sampai sekarang kan juga Iya. tetap bermain sampai Iya. terakhir tahun lalu ya. Tahun Iya. lalu kan juga belum lama gitu. Iya. Merasakan sekali perbedaan itu. Iya merasakan, cukup merasakan.
Dengan pemain-pemain muda sekarang, Iya, betul. Gitu. mungkin emosinya yang berbeda ya? Ya, emosinya Atau dedikasi pendalamannya, karakter, dedikasinya dedikasi terhadap gini loh, profesi. begini loh. Seseorang dalam dunia peran bisa saja dia sangat berdedikasi, tapi kemampuannya kurang. Nah, gitu. Jadi kita tahu bahwa dia semangat waktu acting, waktu bekerja, tapi kemampuannya kurang. Nah, kan jadi Iya, ya kita menghargai. Aduh, udahlah nggak apa-apa, gua hargai lu semangat serius. Tapi memang kemampuan lu perlu diasah kan gitu. Iya, I see. Jadi kalau pemain yang katakanlah senior seperti Reynold dan kawan-kawan itu mungkin lebih banyak. Kita lebih pengertian. Lebih bisa ya segala memang zamannya begini atau memang waktunya kita begini. berusaha memancing, kita berusaha sepenuh hati supaya memancing emosinya. Namanya kan seni peran ya. Kita memancing emosinya supaya karakter yang harus diperankan itu keluar gitu. Tapi kalau ya semoga ya 70-80% mendekati oke, sudah seperti itu. Itu apa karena pengaruh dengan sistem yang lebih mudah? Bukan seperti itu. Karena sedikitnya waktu untuk merekam gambar. Sementara jam tayangnya sudah harus padat ya. Padat. Misalnya selesai, gini, gitu. sinetron ini tayang nanti malam jam 7. Jam 7 malam nih nanti malam. Sedangkan kita masih syuting jam 10 pagi. Jam 12 siang sudah harus diserahkan gitu, diedit. Berarti kan cuma punya waktu 2 jam. Ya sudah, apalagi yang kita harus pertimbangkan. Kita udah pertimbangan waktu sehingga kualitas tersebut jadi bergeser. Seperti itu aja. Kalau dulu kan persiapannya lebih banyak, matang, tayangannya pemain-pemainnya juga lebih siap gitu ya, karena proses reading, proses pengenalan lebih dulu di antara sesama pemain ya, karena kalau ini kan kalau sekarang ya mie instan, mau makan mie cemplungin air panas, masukin bumbu, aduk-aduk, sikat. Dulu kan enggak, mesti potong rumput, mesti potong pohon buat jadi kayu bakar. Kayak gitu. Prosesnya ya. Tapi mungkin itu yang membuat pemeran-pemeran senior itu lebih abadi di hati masyarakat. Gitu. Ya, you tell me, not me telling you. Of course, because that's happen gitu ya. People know you gitu, people know you as itu antagonis tadi gitu. Gitu ya. Kembali ke situ. Oke, Ray, kita kembali. Gue antagonis banget. Kembali ke masalah kemanusiaan. Iya. Apa sih yang membuat lu mau peduli? Yang buat gue peduli apa ya? Ya itu dia ya, gue susah tuh ngejawabnya. Karena bagi gue ya itu terjadi begitu saja gitu. Tapi kan nggak mungkin dong tiba-tiba lu mau atau tiba-tiba gue mau jalan kalau tidak ada sesuatu yang melatar gitu ya? Iya lah. Kan misalnya gini, lu bisa membayangkan mungkin kehidupan mereka seperti apa, atau kesedihan jadi mereka gue rasa seperti apa. kalau menurut gue ya, lu bisa kapanpun gue bilang, Ray yuk kita ke ini, ada bencana nih, ada ini, and you are ready gitu. Even di sela-sela bilang yang penting nggak jadwal syuting ya misalnya gitu, tapi lu berusaha untuk itu karena kan jadi gini loh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gua rasa itu didapatkan dari pengajaran orang tua deh, gitu. Yang dari kecil gue seingat gue nih sekarang ya, bahwa dari gue dulu waktu SD SMP memang bokap nyokap gue itu sering ngajak kita ke panti asuhan, kemana namanya, gue ingat nama panti asuhannya Pak Van der Stur waktu itu, deket rumah gue. Setiap tahun itu kita kesana berbagi, ngasih tahu, mungkin itu yang terbawa di bawah alam sadarnya kan, seperti itu. Bahwa lo harus punya empati, bahwa lo mesti care sama orang-orang yang ada di lingkungan lo, bahwa lo hidup tidak sendiri, lo hidup bukan karena lo sendiri, tapi tergantung juga kepada orang lain gitu. Apa yang terjadi sekarang adalah dampak dari yang dulu, apa yang terjadi nanti dampak dari sekarang, kayak gitu-gitu gue rasa. Ya mungkin itu membekas ya. Jadi itulah pemicunya. Jadi gue rasa ya orang tua sekarang kalau ada yang nonton juga lebih baik mengajarkan hal tersebut kepada anak-anaknya mulai sekarang. Dari kecil. Empati tersebut harus. Kenapa? Kita nggak hidup sendiri. Benar. Gitu. Nggak ada itu saudara kalau kita tidak mau mendekatkan diri kepada siapapun. Saudara, teman dan segala macam itu kan cuma merek yang menempel. Ya kan kita semua ini manusia. Gitu, yang berhubungan semuanya ya, seperti itu gua rasa. Iya, memang serius banget ya ngobrolnya ya. Enggak, karena itu sisi lain dari lu yang orang nggak banyak tahu gitu. Tapi makanya gua kasih tahu nih ya, lu dengerin nih semua nih, biar lu tahu. Iya kan banyak Reynold Surbakti ya udah identiknya dengan
kelicikan, Iya. kejahatan dalam tanda Iya. kutip peran-peran Betul. lo kan. Kejahatan semuanya. Sampai gimana lo berusaha untuk menyingkirkan orang lain. lain di dalam cerita itu gitu, dan lo memerankannya dengan sangat perfect ya, jadi itu tertanam di Iya. masyarakat gitu. Bahkan ketika lo udah main film yang Yang protagonis lain-lain, pun protagonis, itu gak religi, diingat gitu. lucu gitu. Tapi gini loh, teman-teman gue ini pendapat gue dari apa yang gue rasakan dari teman-teman yang main sehari-hari sama gue. Begitu mereka pas lagi kebetulan nonton adegan gue di situ jadi antagonis, mereka ketawa ngeliatnya. Ah, itu bukan lu banget. Iya makanya Gitu. gitu. Tapi kan kalau Wah, masalahnya itu kan nggak banyak nggak tahu tahu. yang itu Iya. yang sebenarnya seperti apa, bahwa Betul. seorang Renault adalah seorang yang peduli dengan pertemanan, yang selalu ada buat sahabat-sahabat dan kawan-kawan lo kan gitu. Nah, tadi oke, lu dari didikan dari orang tua sudah ini peduli. Terus satu lagi, lu tuh kan lu nggak pernah jaim ya, maksudnya nggak pernah selalu aktor gitu sehingga lu membatasi masa diri. sih? Enggak, gue lihat Gue inget-inget, kayaknya gue selalu. enggak lah, lu bisa berbaur bahkan dengan anak-anak panti asuhan gua, lu sangat deket. Mereka bilang angkere, semua orang, semua anak-anak tuh begitu deket sama lu bermain, lu tidur syukur bareng deh. mereka atau apa semua itu. Bahkan di penjara pun lu begitu kan, maksudnya dengan mereka lu nggak merasa bahwa lu tuh seorang aktor, bahkan lu melayani. Wah, syukur deh kalau kayak Nah, gitu ya. hal yang itu kan yang luar biasa gitu. Emang lu itu, gua tahu lu memang begitu gitu. Tapi apa sih yang buat lu itu sampai dalam situasi tertentu lu bisa begitu profesional ketika bermain sinetron, lu jadi benar-benar seorang aktor gitu ya. Tapi di kehidupan sehari-hari gua nggak ngelihat lu yang jaim yang gue nih pemain sinetron loh. Bahkan ketika orang nyapa lu, orang pingin foto, lu yang bilang mau foto ya gitu, lu malah gue yang menawar. fotoin Iya, gitu kan. Nah, itu kenapa? Ya, itu pertanyaan lu gitu sulit juga ya. Gue Iya, karena gimana ya? boleh Hanya kan? menjalani aja gitu, menjalani peran gue dalam hidup ya seperti itu gitu. Jadi gue bingung ya. begitu Bener, ditanya. maksudnya kan lu tahu kita punya banyak teman-teman aktor, aktris kita kan, yang lu tahu kalau jalan aja bilang, aduh di sana ada toiletnya gimana, kalau mau ke tempat bencana ada toilet nggak sih, ada ini nggak sih, padahal boro-boro kita memikirkan MCK Iya, ya, betul. padahal situasinya aja situasi bencana, tapi kan lu nggak pernah gitu sama gue tanya lu, dan bahkan lu nggak pernah nanya di sana mau kemana atau gimana, lu ikut aja gitu. Oh, gue kan prajurit. Itu dia kan. Gue prajurit ya kan. Penting kasih tahu, begitu gue bilang oke, cemplung. Nah, Iya, gitu. dan lu bahkan lu paling sering jadi driver kan gitu. Iya. Jadi Gue kadang-kadang gua kebetulan gue suka nyetir gitu ya, mungkin itu juga berdasarkan pengalaman zaman dulu. Dulu kita tinggalnya di Medan, di Jakarta, sering banget naik jalan darat, bawa kendaraan ataupun naik bus gitu. Dari Dan Medan ke Jakarta? Iya, ataupun dari Jakarta ke Medan. Gue yang suka nyetir tuh dari masih kecil dulu, diajarin sama bokap gue. Jadi kalau besok-besok perlu supir atau apa gitu, hubungin gue pasti aja. Renault sedia tuh. Bisa nyetir 6 sampai 10 jam masih oke. Ya tuh gue sampai kadang-kadang mikir, iya ya seorang Renault waktu itu lu sangat terkenal ya kan, gue bilang kesini deh yuk gini, terus aduh tapi kita ada mobil nggak ada, udah gue yang nyetir gitu kan, bahkan dia bilang udah Gue masih kayak gitu sampai sekarang. sampai gue masih sekarang kayak kan lu gitu. Dan itu yang mungkin tidak banyak orang tahu sisi lain dari lu yang Oh, gue supir. maksud gue itu lu driver yang bisa kapan aja Enggak jadi driver. bener, gue juga bayangin kan di driver disetirin seorang aktor kan. Iya. Jadi banyak kok klien-klien gue yang gue setirin ya kan. Nah, dari menteri, wakil presiden ya. Makanya gue bilang, pokoknya kalau maksud yang ingin gue sampaikan adalah bahwa seorang Renault Surbakti tidak pernah memilih dalam hal ketika dia ingin berbagi atau peduli gitu Betul, loh. kenapa nggak bisa milih? Karena pilihannya sedikit juga. Enggak juga, karena banyak kalau kayak ke teman-teman kita kan lo tau sendiri ya, berapa teman kita bilang ajak gini-gini, oh ya, tapi terus nanti gini, gue harus minta duduk di sini gini ya, itu kan dengan fasilitas-fasilitas Itu karena lo makanya nggak pernah. itu beda-beda orang ya kan. Lain ladang, lain ilalang, ya kan. Lain lubuk, lain ikannya gitu. Lain aktor, lain karakternya. Lain karakternya ya. gitu dia. Jadi ya plus minus lah semua orang gitu. Iya. Nah, punya cita-cita atau punya mimpi nggak? Wah, gue sih setiap hari mimpi terus, Bukan, makanya maksud- bingung gitu. Mimpi untuk ke depan, terutama kepedulian lo di dunia kemanusiaan nih. Oh gitu ya. Oh, mimpi itu ke depan nih ya. Kan gue pernah ingat lo pernah bilang ke gue pengen deh punya yayasan, ingat ya?
Iya ya, betul. Oh. Cuma waktu itu pas gue ngomongnya pas lagi mimpi juga kali. Enggak, jadi ketika kamu Oh iya sih, jadi pada saat ini gini loh, hidup itu up and down ya. Pada saat kita nanti, pada saat kita mampu, mungkin kita bisa merealisasikan impian kita. Jadi impian yang gue inginkan itu adalah memang menjadi berarti bagi orang lain. Jadi sebenarnya skopnya juga tidak sesempit itu hanya punya yayasan, tapi bagaimana gue bisa berarti bagi banyak orang, bagi banyak hal seperti itu. Dari semua gitu. yang Dan bisa beri lah ya. betul, pada saatnya nanti misalnya memang diperlukan untuk menjadi suatu yayasan atau wadah dan segala macam ya, monggo. Tapi pada saat ini apa yang bisa gue lakukan dalam hal kecil ya lakukan saja. Nah, satu hal lagi yang menarik dari seorang Cuman Reno satu. Surbakti. Lu udah Satu mudah hal lagi gue Cuma bilang. satu lagi. Nah, maksudnya, lu itu kan selalu bukan hanya ketika bareng gue lu peduli. Kadang-kadang lu bilang, Rin, gue ada ketemu nih orang di sini kasihan banget, lu bisa bantu apa gitu. Jadi gue melihat kepedulian lu itu konsisten gitu loh. Kadang-kadang Dan ketika itu lu masih jalan gue di lakukan, mana, betul, sampai per hari-hari itu masih gue lakukan. Pada lu saat ngeliat gua apa di ngeliat mana apa gitu, gitu, gue pasti selalu hubungin keingetan ya, keingetan lu, keingetan temen gue lain, apa yang bisa gue lakukan melalui ya gue, melalui orang lain itu yang menurut gue luar biasa dari lu gitu. Karena Aduh, kadang-kadang lu bilangnya gimana, luar biasa, tapi menurut gue biasa-biasa aja. ya nggak gitu. semua orang Ray, karena memberi giving is a blessing. Itu dia. Tapi Ya, lu bayangin kepedulian lu jalan itu. ke sempat-sempatnya lu jalan lagi, lu lagi kumpul-kumpul, lagi hangout, lagi hura-hura lah atau happy-happy dengan teman-teman lu. Tapi ketika lu melihat sesuatu, lu langsung tergerak dan lu bisa menghubungi gue kapan aja nih. Karena Rin, gue lagi di sini nih, ini ada anak lo kasihan nggak sekolah atau ini ada begini, lu bisa bantu apa gitu. Dan itu kan kepedulian yang automatically ada di diri lu saat lu melihat sesuatu ketidakadilan atau sesuatu kejadian gitu. Itu dia tadi ya, mungkin siklus itu yang berulang terus gitu. Itu kan artinya memang hati seseorang yang peduli terhadap lingkungannya kebetulan ada di gue. Dan itu yang kadang-kadang secara tiba-tiba bisa muncul pada saat gue terpicu melihat sesuatu, melihat di suatu tempat terhadap apa yang terjadi ya kayak gitu. Jadi kalau gue bisa bantu langsung, gue bantu langsung. Tapi kalau nggak bisa, gue langsung pikirin ini siapa ya kira-kira ya teman gue. Ini bisa bantu. Gue biasanya nanya, ini begini-begini, lu bisa bantu nggak? Kayak gitu. Kan gitu. sulit banget lo. Kayak gitu ya. Ya terjadi seperti itu aja sih, nggak dirumit-rumitin, nggak direncanakan gitu. Gitu. Ray, kembali ke ini Ray, ke sinetron tadi ini dengan situasi pandemi sekarang ini kan paling berdampak dong. Oh banget. Dan bukan gua aja yang berdampak. Iya betul, maksudnya untuk seniman. Untuk seniman di industri tersebut. Jadi gini, pada tahun 2019 itu mulailah wabah COVID-19 seluruh dunia. Indonesia terimbas oleh itu. Ya? Nah pada saat awal 2020 itu udah benar-benar stop, nggak ada produksi. Bahkan ada beberapa sutradara yang temen sampai minta tolong gue, sampai mau minjem duit dan segala macem gitu. Yang pada saat itu gue memang belum bisa membantu juga, sampai dia pas lagi minta bantu, pas gue juga belum bisa bantu orang lain gitu. Ngenes sih gitu, tapi ya memang seperti itu kejadiannya. Dan itu terjadi bukan hanya satu orang. Banyak lagi pemain-pemain yang seperti gue, bahkan kru-kru yang mengandalkan hidupnya per hari-hari gitu. Sampai waduh, ngenes ya. Tapi gue bilang gini, ya gue hanya bisa berpesan sabar aja, berdoa, berusaha. Kalau memang belum ada hasilnya ya usaha lagi, gitu. Nah dengan situasi yang ada sekarang ini, menurut lo apa kira-kira jalan keluar dari para pemeran-pemeran? Jalan keluarnya itu, jalan keluarnya itu adalah diversifikasi ya. Nah jadi pada saat sekarang misalnya ada teman-teman yang masih berkecimpung di dalam dunia seni peran, harus bisa memikirkan sumber pemasukan lain, gitu. Jadi jangan kita selalu merasa aman dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Kalau bisa sumber pemasukan itu bukan hanya satu, tapi ada beberapa, sehingga pada saat yang satu tutup masih ada dua yang lain yang buka. Tapi kan dengan kondisi sekarang juga tidak mudah sih ya. Tidak mudah tapi bisa dilakukan. Kayak dirimu ya sekarang banting dengan frozen food, bahkan sempat bikin martabak ya. Kayak gitu. Terus yang lain-lain ya, kalau bisa ngebantu teman yang tiba-tiba nanti temen lu itu bisa bantu lu. Kan kayak gitu. Jadi
intinya adalah saling membantu aja. Benar, selalu ada. Karena selalu ada Teman kita, ya. buat teman kita yang terdekat ya. Jangan yang terlalu jauh dulu deh, terdekat sekitar kita. Benar. Kalau memang kita bisa bantu, nggak usah ngarepin bahwa dari dia akan mendapat balasan, tidak. Belum tentu nanti dapat balasan dari dia, tapi nanti dari yang lain lagi. Seperti Benar, itu benar. ya, lakukan saja. Kayak gitu. Ya kalau untuk pemerintah sendiri harapan lu apa dengan Pemerintah, kondisi yang jadi ada kondisi sekarang ini gue rasa ya, kan gue berbicara mengenai di dunia seni peran ya kan. Kalau gue melihat memang sudah ada di tahun 2020 kemarin akhir tahun sudah ada kan di Indonesia, ada Parvi 56 dan juga ada organisasi lain gitu. Tapi gue lihat dari teman-teman tersebut yang aktif di organisasi sudah kok audiensi kepada pemerintah untuk mengundang pemerintah untuk bisa peduli terhadap nasib ada jutaan juga gitu ya. Betul. Orang yang berkecimpung Ya, di situ betul, di industri ya, di industri ya. yang Yang sangat terdampak sangat terdampak. Jadi gue lihat memang sudah ada bantuan dari pemerintah, paling nggak kebijakan dari mereka untuk sistemnya seperti apa pada saat dijalankan seperti ini gue nggak gitu tahu, tapi memang sudah ada sih bantuan dari pemerintah yang gue lihat, paling nggak gue baca di koran, di media, bahwa sudah ada kebijakan pemerintah untuk membantu salah satu sektor yang cukup terdampak. Kami ini kan hanya bagian kecil dari yang ada di Indonesia. Industri, ya? Di Indonesia. Indonesia ini kan hiburan, juga industri pariwisata. betul, pariwisata. Bukan hanya dan itu, lain. kayaknya hampir dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini ya, semua jadi serba berat. Betul ya, tapi nggak apa-apa, toh nggak selamanya hujan. Pasti nanti ada panas, nggak selamanya panas, pasti nanti ada kering. Kayak Ya, gitu. gitu. Jadi sabar aja. Bener, semuanya pasti terlewati ya. Iya. Maupun itu saat lagi sedih pasti akan lewat. Betul. Saat bahagia juga ada lewatnya. ya. Jadi nikmatin aja waktu-waktu sekarang gitu. Nggak akan terjadi selamanya. Bener-bener. Ya kita Gitu. juga berharap ini cepat segera selesai. Amin. Karena kan Amin. sekarang ini juga susah, mau keluar negeri juga harus mikir-mikir. Kalau keluar negeri itu mikirnya banyak. Iya. Iya. Tapi kan lu masih sempat juga baru pulang dari Turki lo kemarin. Iya. Ya kan? Sempat menikmati karantina dari Oh pemerintah iya, ya? banget. Pemerintah itu top banget ya kan. Begitu gue pulang langsung di karantina di hotel gratis, ya kan. Itu yang pertama, yang kedua langsung di tempat di ini Wisma Atlet. Jadi di hotel waktu itu ya? Jadi gua kesana itu sebenarnya bukan jalan-jalan, tapi adalah bagian dari usaha, ikhtiar juga, bantu. Intinya bantu-bantu, kakak gua tinggal di sana, ada dagangan segala macem. Gua mesti bawa dari dagangan sini ke sana ke sini, ya kayak gitu. Begitu pas pulang ke sini, karantinanya bukan di hotel lagi, di Wisma Atlet 5 hari. Aduh, itu ya. Tapi kan berkamar sendiri? Enggak, jadi dapatnya itu satu unit apartemen kayak gini ya. Di dalam satu apartemen itu ada 2 unit kamar, ada 2 kamar. Yang satu kamar 2 bedroom, satu kamar 1 single bed gitu. Jadi satu unit itu 3 orang dicampur. Seperti itu. Ya itu aja. Ya iyalah, kita berharap ini cepat segera selesai. Betul, karena beban berat juga sih buat pemerintah. Bener, karena kan anggaran apa semua Iya, jadi ke situ. tersedot dengan sedangkan pemasukan ini. nggak ada. Itu dia, aduh Bener serba banget, salah. ini bukan cuma pemerintah, kita juga sangat merasakan. Betul, mana harga cabai tinggi banget. Harga cabai. Bener banget tuh, harga cabai tinggi banget, harga komoditi juga naik gitu ya, betul. sementara penghasilan juga tidak mudah saat Betul. sekarang ini. Oke Rey, sungguh luar biasa ya, senang gue ketemu lagi. Gue juga seneng banget, itu seneng sekali, gue seneng juga kali. Rey, sebelum kita akhirin nih, Iya. gue pengen tahu, lu pengen pesan apa nih buat pesinetron muda sekarang ini? Oh gitu. Pesan gue, lebih baik menjalankan profesinya sepenuh hati. Tetapi jangan lupa buka mata dan telinga juga untuk kesempatan yang lain di kiri dan kanan pada saat kamu bisa berprestasi. Sehingga pada saat kamu sudah melewati prestasi kamu yang sangat-sangat bagus tersebut, kamu masih bisa punya hal lain yang bisa kamu kerjakan yang juga menghasilkan baik untuk diri kamu dan keluarga kamu nanti. Luar biasa, itu pesan dari Reynold Subakti, Dari seorang hati yang pesinetron paling dari hati yang dalam. paling pesinetron senior nih.
pemeran antagonis. Iya. Ya, sahabat, itu bincang saya dengan Reynold Surbakti yang sangat luar biasa. Sisi lain dari seorang Reynold yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas, yang selama ini hanya mengenal Reynold Surbakti dari layar televisi sebagai pemain sinetron atau pemain film dengan peran-peran antagonisnya. Masih banyak cita-cita lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye! Bye.